Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hari ini kita akan memasuki hari kelima, di mana kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan di setiap langkah kita. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, siapa yang menyegerakan berbuka, maka ia senantiasa ada dalam kebaikan sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu, betapapun kita merasa kuat untuk bisa menahan lapar, haus, atau dahaga, serta mampu menahan syahwat dan yang membatalkan puasa lebih daripada waktu maghrib, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan koridornya kepada kita semua agar kita bersegera untuk berbuka. Kalaupun untuk melaksanakan sahur sebagai bekal kita untuk melaksanakan saum, itu hendaklah diakhirkan. Maka ketika berbuka pada saat waktu maghrib, itulah saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kebaikan, karena kebaikan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala anugerah. Siapa di antara kita yang mengharapkan kebaikan dunia, maka kita harus mencari keilmuannya. Dan siapa kita mengharapkan kebahagiaan akhirat, tentu saja itu pun harus disertai dengan ilmunya. Apalagi yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah disertai dengan ilmunya. Nah, orang yang bersegera untuk berbuka berarti dia telah mengamalkan ilmunya dan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan berbekal untuk mengikuti teladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, tentu banyak sekali cara orang untuk melakukan kebaikan, dan di antara kebaikan itu ternyata mudah sekali. Salah satunya yaitu dengan bersegera untuk berbuka. Orang-orang yang bersegera untuk berbuka tentu pada waktunya sudah masuk. Sedangkan jika tidak masuk waktunya atau belum pada waktunya, berarti tetap saja dia batal dan dia tidak bisa menahan diri dari yang membatalkan tersebut. Oleh sebab itu, selain saum sebagai perisai, kesabaran adalah fungsi utama dari saum. Ketika kesehariannya penuh dengan amarah, emosi, keangkuhan dan sebagainya, maka dengan saum kita melatih diri untuk bersabar. Dan banyak kejadian orang-orang yang di luar bulan Ramadan tidak mampu mengendalikan emosinya, amarahnya. Di bulan Ramadan ini dia bisa mengendalikan. Dan itulah kebaikan dari bulan suci Ramadan. Dan orang-orang di dalamnya yang mengharapkan kebaikan tentu merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Oleh sebab itu, jika sudah waktunya untuk berbuka, bersegeralah. Dan yang disunatkan adalah dengan yang manis. Kalaupun tidak ada kurma, ada minuman yang manis. Ataupun dengan buah-buahan. Dan itu sekali lagi untuk mengharapkan kita mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik untuk seorang muslim adalah
bagaimana dia meninggalkan keburukan-keburukan dan memberikan kemanfaatan kepada orang yang banyak. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa berada di dalam rule-nya, di dalam jalannya, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah Allah selain untuk mentaatinya juga harus mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis yang telah disampaikan tadi, bahwa siapa yang bersegera untuk berbuka, maka dia akan senantiasa dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan itu tidak hanya kita bisa raih kelak di akhirat, tapi bisa dirasakan juga sekarang di dunia. Mudah-mudahan uraian singkat ini memberikan nutrisi kembali kepada diri kita, bahwasanya sekuat apapun kita tentu harus ada batasannya. Semampu kita tetap harus pada patokannya. Dan itulah yang dinamakan dengan saum ataupun puasa. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.